Halo semuanya dan selamat datang. Sadar atau enggak, kita tuh setiap hari pasti ngitung sesuatu. Tapi hari ini kita nggak akan bahas hitung-hitungan biasa ya. Kita bakal nyelam lebih dalam ke dunia kombinatorika. Ini tuh semacam seni cerdas buat ngitung semua kemungkinan yang ada tanpa perlu pusing-pusing bikin daftarnya satu-satu. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pasti familiar banget kan sama tampilan kayak gini? Hampir setiap hari kita ngetik password atau kata sandi. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sebentar terus kepikiran, sebenarnya ada berapa banyak sih kombinasi password yang mungkin dibuat? Jawabannya tuh bukan cuma banyak, tapi banyak banget. Gede banget angkanya. Dan yang seru, kita nggak perlu nyobain satu-satu buat tahu jumlahnya. Nah, kombinatorika inilah yang ngasih kita alatnya. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, terus kita pahami dua aturan paling fundamental, abis itu kita belajar bedain kapan urutan itu penting, kapan enggak. Dan terakhir kita bakal pecahin misteri password yang tadi. Udah siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dunia penuh kemungkinan. Ya, ibaratnya sebelum lari, kita kan harus jalan dulu ya. Jadi di sini kita bakal bangun fondasi dari ilmu menghitung yang keren banget ini. Jadi, apa sih kombinatorika itu? Gampangnya gini, ini tuh cabang matematika yang ngasih kita semacam jalan pintas buat ngitung. Daripada capek-capek nyatet jutaan kemungkinan, kita bisa pakai beberapa aturan simpel buat langsung nemuin jawabannya. Efisien banget kan? Nah, buat mecahin masalah gede kayak password tadi, kita harus mulai dari yang paling dasar. Dan tahu nggak yang menarik? Semua perhitungan kombinatorika yang kelihatannya ribet itu ternyata cuma dibangun di atas dua aturan dasar yang super simple dan masuk akal. Ini dia nih dua aturan utamanya. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kunci buat bedainya gampang banget. Ingat aja kata atau dan. Kalau Anda harus milih dari kelompok A atau kelompok B, kemungkinannya tinggal ditambah. Tapi kalau Anda harus bikin pilihan berurutan, misalnya satu dari A dan satu dari B, nah itu kemungkinannya harus dikali. Biar gampang, kita lihat contoh ini deh. Anggap aja di kelas ada 65 mahasiswa dan 15 mahasiswi. Kalau kita mau milih satu ketua kelas, bisa cowok atau cewek, ya tinggal kita tambal aja. 65 plus 15, jadi ada 80 cara. Tapi beda cerita kalau kita butuh dua perwakilan, yaitu satu cowok dan satu cewek. Nah ini harus kita kali. 65 kali 15, hasilnya 975 cara. Kelihatan kan bedanya? Oke, aturan tambah sama kali udah ngerti ya. Sekarang kita naik level dikit. Ada satu pertanyaan penting banget nih sebelum kita ngitung-ngitung lagi. Apakah urutan dari pilihan kita itu penting? Jawabannya bakal nentuin kita pakai konsep yang mana. Kalau urutan itu penting, kita sebut namanya permutasi. Gampangnya, di dunia permutasi, susunan ABC itu beda sama CBA, walaupun isinya sama persis. Coba bayangin aja kayak kombinasi nomor loker, urutannya kan harus pas banget, nggak boleh kebolak-balik. Nah, kita lihat contohnya ya, biar kebayang. Coba kita susun ulang kata hapus. Oke, buat huruf pertama, kita punya 5 pilihan kan? Terus, satu huruf udah kepake, jadi buat huruf kedua, sisa 4 pilihan. Lanjut, sisa 3, sisa 2, dan terakhir tinggal satu pilihan. Nah, ini tinggal kita kaliin aja semuanya. Dan dapat deh 120 cara berbeda. Ini persis kayak aturan perkalian yang tadi. Perhitungan mundur kayak gini, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada nama kerennya loh di matematika, namanya faktorial. Nulisnya pakai tanda seru. Jadi, 5 tanda seru itu artinya ya 120. Jauh lebih simpel nulisnya kan? Oke, tadi kan permutasi itu kalau urutan penting banget. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya? Yuk kita masuk ke situasi di mana urutan itu sama sekali nggak ada artinya. Nah, analogi ini ngejelasin bedanya dengan sempurna. Milih 3 orang buat jadi panitia itu kombinasi. Kenapa? Soalnya nggak peduli siapa yang dipilih duluan, intinya mereka bertiga jadi anggota panitia kan? Tapi ngasih medali emas, perak, sama perunggu ke 3 orang itu permutasi. Jelas banget urutannya penting. Juara 1, 2, dan 3 itu beda. Inilah yang namanya kombinasi. Jadi, ini tuh pas kita milih sekelompok barang atau orang, dan urutannya nggak ngaruh sama sekali. Tim yang isinya Adi, Budi, Caca, ya sama aja dengan tim Caca, Budi, Adi. Yang penting siapa aja yang ada di dalamnya. Oke, dari tadi kan kita ngomongin kasus di mana setiap pilihan itu unik. Tapi gimana kalau ada yang sama atau berulang? Nah, buat ngertiin ini, kita pakai contoh yang paling klasik di dunia kombinatorika. Kita ambil kata Mississippi. Total ada 11 huruf.
Kalau semua hurufnya beda, gampang aja, tinggal 11 faktorial. Tapi masalahnya di sini ada huruf yang sama. Huruf I ada 4, S ada 4, P ada 2. Nah, kita nggak bisa bedain kan huruf I yang satu dengan I yang lain. Jadi, perhitungan kita yang tadi itu kebanyakan. Kita harus koreksi dengan cara ngebuang semua susunan duplikatnya. Caranya gimana? Kita ambil total permutasinya, yaitu 11 faktorial, terus kita bagi dengan faktorial dari tiap huruf yang kembar. Jadi kita bagi dengan 4 faktorial buat huruf I, 4 faktorial lagi buat huruf S, dan 2 faktorial buat huruf P. Setelah dihitung-hitung, dapat deh jawabannya 34.650 susunan uni. Jauh lebih kecil dari 11 faktorial, tapi tetap aja kan mustahil buat kita daftar satu-satu. Dan sekarang saat yang kita tunggu-tunggu. Kita udah punya semua senjata yang kita butuhin. Yuk, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi dan kita pecahin misteri passwordnya. Kita inget-inget lagi aturannya ya. Panjangnya bisa 6, 7, atau 8 karakter. Pilihannya ada huruf sama angka, total 36 kemungkinan buat tiap posisi. Dan yang pasti, urutan itu penting banget, dan karakternya boleh dipakai berulang-ulang. Nah, ini berarti kita bakal pakai aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yuk kita hitung satu-satu. Buat password yang panjangnya 6 karakter berarti 36 pangkat 6. Hasilnya lebih dari 2 miliar kemungkinan. Buat yang 7 karakter berarti 36 pangkat 7. Itu udah lebih dari 78 miliar. Dan buat yang 8 karakter, ini dia yang paling gila. 36 pangkat 8. Angkanya loncat jadi lebih dari 2,8 triliun. Nah, karena passwordnya itu bisa 6 karakter atau 7 atau 8, kita pakai aturan penjumlahan. Tinggal kita jumlahin aja ke 3 angka raksasa tadi. Totalnya jadi hampir 3 triliun kemungkinan password. Kebayang nggak? Gila banget kan? Nah, itulah kerennya kombinatorika. Jadi intinya, ini tuh bukan cuma soal password doang. Prinsip yang sama tuh berlaku di mana-mana. Waktu Anda mikirin, berapa sih kemungkinan PIN ATM? Atau peluang menang lotre? Atau bahkan cara ngatur tempat duduk di acara nikahan, sebenarnya Anda lagi berurusan sama kombinatorika. Matematika ini tuh diam-diam ada di sekitar kita setiap hari. Sekarang Anda udah tahu aturannya, udah bisa bedain permutasi dan kombinasi, udah ngerti kapan harus nambah dan kapan harus ngalih. Pertanyaannya sekarang, coba deh lihat sekeliling Anda, apalagi ya dalam hidup sehari-hari yang ternyata bisa dihitung pakai cara ini. Coba pikirin deh. Makasih banyak udah nyimak.